Karena itu syarat baik dan sempurnanya syukur kita kepada Allah mesti diawali dengan keimanan yang baik. Apa bentuk keimanan yang baik itu? Ketika kita telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita bahwa Allah itu tidak baik, bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu masih melakukan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pemirsa Padang TV dan program Dai Kebangsaan yang dirahmati Allah di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi sekaligus sedikit berdiskusi tentang persoalan-persoalan ibadah dan keagamaan kita. Dalam kesempatan ini kita ingin sedikit mengangkat yang terkait dengan hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa fi ayatil ukhra Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kedua firman Allah ini secara jelas Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa tujuan akhir dari penciptaan kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita menjadi orang-orang yang selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah kita itu, setiap amal kebaikan kita itu mesti diwujudkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat kedua yang kita baca tadi, Allah jelaskan, Qul inna salati, katakanlah bahwa salatku, wa nusuki dan ibadahku betul-betul kita harapkan, kita hadapkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita sadari bahwa Islam memiliki aspek privasi, humanity dan sosial kemasyarakatan. Tetapi ketika kita mendalami lebih jauh dari syariat Islam itu, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, ternyata tujuan akhirnya adalah untuk meraih mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendapatkan pahala atau ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin, kita melihat juga karakteristik dalam ajaran Islam, bahwa ketika misalnya Allah memberikan perintah untuk berperang, maka sesungguhnya yang diinginkan Allah bukan perperangan itu sendiri atau timbulnya diraihnya kemenangan dengan mengalahkan musuh. Tetapi sesungguhnya syariat berperang itu ditujukan Allah agar fitnah hilang di atas bumi dan seluruh agama itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan, wa qatiluhum hatta la yakuna fitnah wa yakuna dinu kullu lillah. Dan perangilah musuh-musuhmu itu sehingga sampai tidak ada lagi fitnah di atas dunia. Kemudian sampai bahwa seluruh agama itu telah kembali, telah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala.
Di lain sisi Allah SWT juga ingatkan pada kita. Ketika Allah perintahkan kita untuk berzakat, untuk berinfak, bersedekah, maka sesungguhnya yang dituju Allah SWT bukan zakat itu sendiri. Bukan ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Tapi ada tujuan lain di belakang itu yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Yaitu agar harta kita, agar kekayaan yang kita miliki itu menjadi bersih dan suci, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu pula ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat, ibadah sholat. Maka sesungguhnya yang Allah inginkan bukan ruku dan sujud kita itu. Atau ketika kita menghadap ke timur dan barat untuk ruku dan sujud. Tapi yang Allah inginkan adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bentuk akhlak kita setelah itu menjadi orang yang baik, yang bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu dalam Al-Quran Allah juga ingatkan kepada kita, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, sampai akhir ayat. Kemudian itu juga kaum muslimin, ketika Allah perintahkan pada kita untuk berpuasa, maka sesungguhnya Allah inginkan bukan puasa kita itu, bukan ketika kita telah menahan lapar dan haus, menghindarkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari ibadah puasa itu Allah ingin kita menjadi orang yang lebih baik, yaitu orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dapat kita tarik sebuah garis merah, benang merahnya, bahwa Allah ingin kita sebagai manusia, sebagai hambanya yang beribadah. Tetapi bukan bentuk ibadah itu sendiri, tidak sebatas dalam bentuk ibadah yang telah kita lakukan. Tetapi kita harus paham, kita harus sadar bahwa ada tujuan yang lebih mulia, tujuan yang lebih tinggi dari setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, itu menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik, yang dalam Al-Quran disebut sebagai hamba yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hamba yang bertakwa ini sesungguhnya adalah tipe seorang hamba yang telah menghayati posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang harus selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk nyatanya, bentuk terangnya, bahwa hakikat dari ibadah yang kita lakukan sesungguhnya adalah agar kita menjadi orang yang baik, orang atau pribadi yang dalam kesehariannya, yang dalam tindak tanduk kesehariannya itu mencerminkan sebagai orang-orang yang telah melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam keseharian dia tidak putus hubungannya dengan Allah. Maka dijelaskan pula oleh para ulama, paling kurang ada 3 bentuk amal keseharian sebagai orang yang betul-betul telah menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beribadah itu akan selalu beristighfar kepada Allah. Istighfar dalam bahasa keseharian kita disebut dengan selalu mengucapkan astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mohon ampun ini menjadi amal keseharian? Karena dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu mengkaitkan hidup kita. Ya. Tidak ada satu detik pun dalam tarikan nafas kita yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Rasulullah dulu. Ketika dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah, ketika Nabi telah diberikan bantuan yang luar biasa oleh Allah untuk menaklukkan kota Makkah, untuk mendirikan daulah Islamiyah, untuk menyatakan kepada dunia, kepada umat manusia bahwa inilah agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaan besarnya, apakah setelah Mekah itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti perintah Allah pada Rasulullah? Ternyata kita lihat dalam surah An-Nas bahwa belum berhenti perintah Allah. Maka setelah itu Allah perintahkan pada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini membuktikan pada kita bahwa bukan syariat
ya, bukan tata cara ibadah itu ya, yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas itu ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah. Tetapi hendaknya setelah itu kita lihatkan dalam bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beristighfar menjadi sebuah ciri, suatu tanda identitas bagi seorang yang telah beriman, telah menyatakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, bentuk amalan keseharian dari orang-orang yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam bahasa keseharian kita, kita ucapkan dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tetapi apakah mungkin kita dapat memuji Allah, mengagungkan Allah, sementara dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita masih ada sisa-sisa sedikit bahwa yang tidak benar, anggapan-anggapan kita yang tidak benar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syarat baik dan sempurnanya syukur kita kepada Allah mesti diawali dengan keimanan yang baik. Apa bentuk keimanan yang baik itu? Ketika kita telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita bahwa Allah itu tidak baik, bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu masih melakukan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Karena itu dikatakan fasabbih, bertasbihlah, bersihkanlah, sucikanlah Allah itu. Baru setelah itu kita bisa bersyukur kepada Allah. Nah, karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur adalah salah satu bentuk keimanan kita yang baik, keimanan kita yang bagus sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau cara kita bersyukur? Maka dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, bersyukur itu adalah salah satu bentuk sikap kita yang terbuka. Tangan kita yang terbuka untuk memberikan bantuan dan pertolongan bagi orang lain. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, dipertentangkan, dilawan-lawankan antara syukur itu dengan kufur. Kufur diartikan oleh para ulama sebagai sebuah sikap tertutup dari kebenaran, tertutup dari kebaikan, dan tertutup untuk bagi orang lain. Nah, sehingga orang kufur adalah orang yang mencari kesenangan pribadi, menggunakan segala sesuatunya itu untuk kepentingan pribadinya. Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang membuka dirinya, membuka kesempatan bagi orang lain untuk menikmati apa yang telah dinikmati, yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Karena itu Al-Quran katakan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka syukur itu memberikan nilai tambah yang berlipat ganda, yang tidak hanya dirasakan untuk diri dia, tapi juga dirasakan bagi orang lain. Yang ketiga, pemirsa, bentuk dari sikap orang yang telah beribadah pada Allah itu adalah dia selalu berdoa. Kata-kata doa itu seakar kata dengan kata-kata dakwah, yaitu dari akar kata da'a dan wa. Maka kalau doa biasa kita pahami sebagai sebuah permintaan kita kepada Allah agar memenuhi harapan dan keinginan kita, agar mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan kita. Tapi juga dengan menyandingkan kata doa dengan kata dakwah, maka juga kita bisa memahami bahwa doa sesungguhnya adalah sebuah seruan. Paling kurang doa itu adalah seruan untuk diri kita sesuai dengan doa yang kita sampaikan. Maka diterima atau tidaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama harus kita pahami sejauh mana kita telah mengamalkan, melaksanakan doa-doa itu. Maka jika kita meminta kepada Allah diampuni dosa-dosa kita, dilepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup, dipertemukan kita dengan orang-orang baik, maka tentu yang muncul dalam tindak tanduk keseharian kita adalah menghindarkan diri dari banyak dosa dan kesalahan, mencari kawan-kawan yang baik untuk kita, dia mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, jangan lagi kita menganggap bahwa ketika kita telah beribadah, ketika kita telah sholat, kita telah puasa, telah berzakat dan sebagainya, atau telah melaksanakan haji berulang kali, lantas kita menganggap kita telah menjadi orang baik,
lantas kita berpikir bahwa kita telah menjadi orang soleh. Bahkan jangan ada sebagai kita menganggap menuhankan dari amal-amal kita itu. Dan ini tentu menjadi sebuah bentuk sikap dan pemikiran yang tidak benar. Karena sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan pada kita bahwa di balik yang diperintahkan Allah itu ada misi yang harus kita tekankan, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap lain dalam kehidupan keseharian kita adalah kita menjadi orang yang lapang, menjadi orang yang legowo, menjadi orang yang punya orientasi yang jelas dalam hidup kita, memiliki tujuan yang jauh dalam setiap amal kehidupan kita. Kita tidak lagi merasa ribet, merasa sedih atau merasa kecewa dengan fenomena yang kita hadapi. Atau dari kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita. Pada hari ini misalnya ketika pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan surat edaran tentang pengaturan penggunaan mic, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Hari ini menjadi sebuah polemik yang besar di tengah-tengah masyarakat. Jadi suatu yang kontroversial. Tapi saya yakin kita melihat kontroversial itu terjadi karena memandang dari mic itu sendiri. Menganggap bahwa mic itulah ibadah kita. Mic itulah yang dituju gitu. Dari kegiatan keagamaan yang kita lakukan. Dan kalau tidak ada mic, kalau tidak ada pengeras suara, kita merasa kurang dari ibadah kita. Kita kurang dari melaksanakan agama kita. Kita kurang dari mendakwakan agama kita. Nah, kalau seperti itu cara berpikir kita, pemirsa, tentu ini sesuatu yang agak jauh dari apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa mic dan pengeras suara itu adalah sarana saja. Hanya wahana dan wasilah untuk menjelaskan. Apalagi kalau kita lihat dulu ketika di zaman Rasulullah, penggunaan mic dan pengeras suara itu belum ada. Tetapi yang semisal mic itu ada ketika Nabi memerintahkan sahabat beliau untuk azan sebelum datangnya waktu salat. Nah, tapi setelah masuk waktu salat, ya tidak ada penggunaan itu lagi. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita bersama untuk lebih melihat ke dalam, untuk melihat ke depan, sekaligus melihat ke depan bahwa tujuan dari ibadah-ibadah kita itu bukan hanya sebatas dari ibadah itu sendiri, seperti salat, puasa, zakat, haji. Kalau itu sudah dilakukan, telah selesailah tugas kita. Tidak seperti itu, kaum muslimin. Tapi ada sesuatu di balik itu yang Allah inginkan sebagai misi, sebagai akhlak dan perilaku yang mesti kita terapkan sebagai orang yang beribadah pada Allah SWT. Tujuan itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala sisi Allah SWT. Demikian apa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.